Jasa edukasi keliling. Jasa edukasi keliling. Jasa edukasi keliling. Kak, mau dong tes edukasi kelilingnya. Mau edukasi tentang apa? Mau edukasi tentang psoriasis, Kak. Tangan saya gatal banget. Jadi, psoriasis itu adalah penyakit autoimun yang menyerang kulit. Nah, psoriasis ini menyebabkan pertumbuhan sel kulit yang cepat dan berlebihan. Di Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 1-2% dari populasi masyarakat Indonesia mengalami psoriasis. Nah, sementara itu di dunia sekitar 125 juta orang juga mengalami psoriasis. Ciri-ciri dari psoriasis yang pertama adalah bercak perak yang dilapisi oleh sisik perak, lalu rasa gatal dan nyeri di area yang terkena, serta kulit pecah-pecah dan kering serta bisa berdarah. Juga terjadi perubahan pada kuku seperti penebalan atau bercak. Nah, apa aja sih penyebab psoriasis itu? Yang pertama, ada faktor genetik, di mana kalau ada anggota keluarga kita yang terkena psoriasis, maka kemungkinan terjadi itu akan semakin besar. Lalu ada faktor lingkungan, contohnya seperti stres, kemudian juga pengaruh riwayat obat-obatan, seperti beta blocker dan lithium. Lalu ada tentunya gaya hidup yang tidak sehat. Dan terakhir ada pengaruh autoimun. Lalu apa saja sih klasifikasi psoriasis itu? Yang pertama adalah psoriasis plak, di mana letaknya itu di kulit kepala, siku, lengan, dan punggung bagian bawah. Lalu psoriasis erythroderma, ini jenis psoriasis yang paling parah karena itu menyerang seluruh kulit. Kulit akan terasa panas seperti terbakar. Lalu ada psoriasis pustulosa, letaknya itu di telapak tangan dan telapak kaki. Lalu ada psoriasis inversi, letaknya itu di lipatan kulit seperti ketiak, lalu bawah payudara, dan juga jenis sekitar alat kelamin lainnya. Lalu ada psoriasis kuku, psoriasis kulit kepala, dan psoriasis artritis. Dampak dari psoriasis ini yang pertama ada gatal, kemudian nyeri, dan juga membuat orang kurang percaya diri karena munculnya di wajah, tangan, dan juga kaki. Kemudian juga bisa meningkatkan resiko penyakit loh, contohnya seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan juga diabetes mellitus. Gimana sih cara ngatasin psoriasis? Jadi cara ngatasin psoriasis itu berbeda-beda, tergantung dari seberapa parah penyakitnya. Ada atau enggaknya psoriasis artritis atau disebut dengan peradangan sendi, dan juga seberapa parah kondisi pasien. Nah, untuk terapinya juga beda-beda. Ada yang dengan menggunakan salep, obat suntik, dan juga terapi penyinaran. Nah, pemberiannya itu berdasarkan pada body surface area atau yang biasa disebut dengan lokasi tubuh yang terlibat. Apa aja sih komplikasinya? Jadi komplikasinya itu yang pertama ada artritis psoriatik, penyakit diabetes mellitus, penyakit ginjal, infeksi kulit, depresi, dan juga sindrom metabolik. Terus bedanya sama eksim apa? Eksim itu adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan rasa gatal, kemerahan, dan muncul bintik-bintik yang berisi cairan. Nah, untuk kasus eksim sendiri di Indonesia itu mencapai 60% setahun. Jadi klasifikasi eksim itu ada 3. Yang pertama ada atopik, itu disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Yang kedua itu ada faktor kontak, disebabkan karena paparan bahan kimia. Dan yang ketiga itu ada faktor seboroid, disebabkan oleh faktor jamur. Dampak eksim ada 3. Yang pertama ada faktor fisik, pasien akan merasa kulitnya seperti gatal-gatal dan juga nyeri, serta ada kemerahan. Yang kedua faktor psikososial, pasien akan merasa tidak percaya diri karena kulitnya merah. Juga faktor ketiga ada faktor sosial, pasien merasa duitnya habis karena biaya untuk pengobatan. Untuk mencegah terjadinya eksim, penting untuk menjaga kelembapan pada kulit dan menjaga pemicu terjadinya iritasi dan memilih pakaian yang digunakan, terutama juga ketika kita menjaga kebersihan tubuh. Dan jangan lupa ketika mandi selalu menggunakan air hangat yang bersih. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi komplikasi. Komplikasi yang pertama itu, pasien akan merasa demam. Yang kedua, kulit pasien akan munculnya seperti nanah. Dan yang ketiga, kulit pasien akan menjadi kasar. Oleh karena itu, harus ditangani ya.